Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam dunia spiritual Nusantara, Hodam bukan sekadar mitos. Mereka adalah entitas yang menjaga, membimbing, bahkan memperkuat perjalanan batin manusia. Di dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana cara yang tepat dan aman untuk berinteraksi dengan Hodam yang bersemayam dalam batu akik, agar energi yang ada bisa selaras dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Memiliki batu akik yang dihuni Hodam bukan sekadar soal memakai cincin di jari. Ada adab, tata cara, dan proses ruhani yang perlu dijalani, agar hubungan antara pemilik dan Hodam bisa selaras. Tujuannya bukan untuk menyembah, melainkan menjalin keselarasan energi. Seperti antara sahabat tak kasat mata yang saling memahami. Berikut ini beberapa cara berinteraksi secara spiritual. 1. Menjaga kebersihan fisik dan batin. Hodam adalah entitas halus. Mereka lebih nyaman tinggal pada pemilik yang menjaga. Kebersihan tubuh, mandi teratur, wangi. Kesucian hati, menghindari maksiat, iri, dendam. Lingkungan rumah, tidak kotor, bebas maksiat. Konon, Hodam tak betah tinggal pada orang yang sembarangan hidupnya. Bahkan ada yang pergi saat pemiliknya terlalu banyak melakukan hal negatif. 2. Rutin melakukan aktivasi atau penyelarasan energi. Beberapa praktisi spiritual menyarankan agar batu akik bertuah dikasih perhatian secara berkala, misalnya disucikan dengan air hujan pertama, atau air bunga, dan diolesi minyak wangi, minimal seminggu sekali. Ditempatkan di bawah sinar bulan purnama. Dipegang sambil meditasi atau wirid tertentu. Aktivasi ini bukan untuk mengundang Hodam, tapi menyambungkan kembali energi antara batu dan batin si pemilik. 3. Membaca doa atau wirid khusus. Banyak Hodam yang merespons ketika dibacakan wirid tertentu. Contohnya, Ya Qawiyu, untuk kekuatan dan penjagaan. Ayat Kursi, untuk perlindungan. Sholawat, untuk penyucian diri dan lingkungan. Beberapa orang juga mengklaim bisa merasakan getaran atau sensasi dingin di tangan saat doa tertentu dibaca sambil memegang batu. 4. Berkomunikasi melalui rasa atau mimpi. Interaksi dengan Hodam tidak seperti ngobrol dengan manusia. Biasanya, mereka berkomunikasi dalam bentuk kepekaan batin, seperti rasa tidak nyaman saat hendak melakukan hal buruk, dorongan intuisi kuat ke arah tertentu, mimpi yang berulang atau terasa sangat nyata. Jika hubungan sudah selaras, ada yang mampu merasakan kehadiran Hodam saat bahaya mendekat. Misalnya lewat suara batin atau perasaan seperti dilindungi secara tiba-tiba. 5. Memberi energi balik sebagai tanda terima kasih. Sebagian pemilik batu akik memberi bentuk energi balik berupa membaca surat Al-Fatihah untuk Hodam, jika diketahui jin muslim. Bersedekah dengan niat barokah untuk penjaga gaib. Tidak menyombongkan diri karena merasa punya Hodam. Hal-hal kecil seperti ini memperkuat ikatan dan menjaga Hodam tetap betah mendampingi. Tidak semua orang peka terhadap keberadaan Hodam dalam batu akik. Namun, bagi mereka yang batinnya terbuka atau sudah selaras, ada tanda-tanda khusus yang muncul ketika Hodam mulai aktif atau sedang melakukan interaksi. Berikut ini adalah beberapa tanda yang paling umum. 1. Rasa hangat, dingin, atau getaran di jari. Ini adalah salah satu sinyal paling awal yang dirasakan ketika Hodam mulai aktif atau berinteraksi. Jari yang memakai cincin akan terasa hangat seperti bara kecil. Kadang terasa dingin menusuk, tapi tidak sakit. Ada denyutan atau getaran halus seolah ada nadi lain yang hidup di jari tersebut. Ini bukan sugesti, tapi respon energi halus yang mulai tersambung. 2. Mimpi bertemu sosok gaib. Hodam sering memilih jalan sunyi untuk berkomunikasi melalui mimpi. Tanda ini biasanya dialami saat baru pertama kali memakai batu bertuah.
sedang banyak masalah atau butuh perlindungan. Dalam fase meditasi atau wirid tertentu, sosoknya bisa berupa macan putih, naga, wanita cantik, kakek berjubah, burung besar. Kadang hanya berupa cahaya, suara, atau simbol. Mimpi ini sering terasa hidup dan jelas, berbeda dengan mimpi biasa. 3. Aroma harum tiba-tiba. Saat Hodam hadir atau menyapa, kadang muncul aroma tak biasa. Wangi bunga melati, cendana, atau minyak mistik. Muncul tanpa sebab, lalu hilang begitu saja. Beberapa orang merasakan ini saat mereka sedang membaca doa, membawa batu ke tempat sakral, sedang berbicara dalam hati dengan Hodam. 4. Bisikan hati atau intuisi kuat. Salah satu cara Hodam berinteraksi adalah lewat ilham atau bisikan batin. Tiba-tiba tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan kuat untuk menghindari suatu tempat atau orang. Suara hati yang sangat meyakinkan, bukan hayalan. Hodam yang sudah menyatu biasanya membantu pemiliknya membuat keputusan penting, tanpa harus diminta secara eksplisit. 5. Keselamatan gaib dari bahaya. Ini adalah tanda paling konkret dan nyata. Banyak yang melaporkan selamat dari kecelakaan, serangan santet, musibah besar. Misalnya, seseorang yang harusnya kena benda tajam, tapi batu akiknya retak atau berubah warna setelah kejadian. Itu dipercaya sebagai bentuk proteksi langsung dari Hodam yang menghuni batu tersebut. 6. Tatapan orang lain yang berubah. Pemilik batu bertuah kadang merasa orang-orang menjadi lebih segan. Ada yang menatap lebih lama dari biasanya. Anak kecil atau hewan peliharaan jadi lebih nunduk atau takut. Itu karena aura Hodam sedang memancar dari pemiliknya, membuat orang lain merasakan energi berbeda, meskipun tidak tahu kenapa. Jika kamu sudah merasakan beberapa tanda di atas, bisa jadi kamu telah tersambung secara batin dengan Hodam yang menghuni batu akikmu. Tapi ingat, hubungan ini tidak untuk disalahgunakan, melainkan untuk diselaraskan dengan niat baik, kebaikan, dan kebijaksanaan. 7. Telinga berdenging, atau ada suara halus. Tanda ini kerap muncul ketika Hodam mencoba mengirimkan pesan atau sinyal secara halus. Dengingan di telinga sebelah kanan biasanya diartikan sebagai peringatan positif atau panggilan energi baik. Dengingan di sebelah kiri dianggap sebagai peringatan atau sinyal akan adanya gangguan negatif. Kadang terdengar bisikan, atau seperti ada yang memanggil nama kita dari kejauhan. Namun, penting untuk tidak langsung percaya 100%, karena harus dibedakan antara sinyal gaib dan gangguan medis, seperti tinnitus. Oleh karena itu, kepekaan batin dan latihan ruhani sangat berperan. 8. Hawa berat atau ringan tiba-tiba. Ketika Hodam sedang aktif atau turun, energi di sekitar kita bisa berubah. Hawa tiba-tiba terasa dingin menusuk padahal cuaca normal. Badan bisa terasa ringan seperti melayang, atau sebaliknya, berat dan malas bergerak. Kadang muncul sensasi seperti ada yang mengawasi, tapi bukan rasa takut. Ini biasanya terjadi saat seseorang sedang berada di tempat sunyi, berzikir, atau saat situasi batin sedang tidak stabil. 9. Terjadi perubahan aura atau daya tarik. Pemilik batu akik bertuah sering merasa perubahan dalam wibawa dan kepercayaan diri. Karisma alami, terutama dalam urusan dagang, negosiasi, bahkan asmara. Beberapa orang jadi lebih disukai oleh banyak orang, tanpa tahu sebab pastinya. Ini adalah efek dari energi Hodam yang memancar keluar dan bekerja di bawah alam sadar manusia lain di sekitarnya. Seolah-olah, ada magnet tak kasat mata yang terpancar dari tubuh pemiliknya. 10. Batu mengalami perubahan fisik halus. Meski jarang, beberapa orang melaporkan batu akik mereka mengeluarkan kilau yang berbeda, lebih terang atau hidup. Muncul retakan halus seperti motif baru, tapi tidak pecah. Batu menjadi lebih ringan atau lebih berat dari biasanya.
terasa seperti bernapas, hangat saat disentuh dalam kondisi normal. Perubahan ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian antara Hodam dan pemiliknya, atau bahkan sinyal bahwa Hodam sedang aktif menjaga. Pantangan dan kesalahan fatal dalam memakai batu akik berhodam. Memiliki batu akik yang berisi Hodam bukan sekadar gaya atau koleksi mistik. Ada tanggung jawab batin dan etika spiritual yang harus dijaga. Salah sedikit, bisa jadi malah merugikan diri sendiri. Berikut adalah beberapa pantangan dan kesalahan umum yang wajib dihindari. 1. Menyombongkan diri atau meremehkan orang lain. Hodam adalah makhluk yang peka terhadap niat hati. Bila pemilik menjadi sombong, merasa paling sakti, atau merendahkan orang lain, maka energi Hodam bisa menghilang perlahan atau bahkan berbalik. Semakin tinggi energi batin seseorang, semakin rendah hati ia bersikap. 2. Tidak menjaga kebersihan diri dan benda. Hodam tidak suka tempat kotor, najis, atau bau tak sedap. Hindari memakai batu akik bertuah saat buang hajat, berhubungan suami istri, masuk ke tempat kotor. Cuci batu dengan air bersih, rendam dengan air bunga, atau diusap dengan minyak khusus secara berkala. 3. Memanggil atau mengaktifkan Hodam tanpa keperluan jelas. Banyak yang iseng memanggil Hodam hanya karena penasaran. Ini sangat berbahaya. Tanpa tujuan spiritual yang jelas, bisa memicu gangguan balik dari entitas lain. Hodam yang merasa diperbudak tanpa niat yang suci bisa menghilang atau mengamuk. 4. Menggabungkan dengan praktik syirik atau menghina keyakinan lain. Menggabungkan Hodam dengan sesajen haram, pemujaan yang menyimpang, atau ritual menyimpang bisa mengundang entitas negatif, merusak energi batu, menimbulkan gangguan jiwa atau lahir. Sebaliknya, rawat Hodam dengan doa, niat suci, dan perilaku mulia. 5. Mengabaikan pesan-pesan halus dari Hodam. Kadang Hodam memberi isyarat dalam mimpi, firasat, atau suasana hati. Bila kita terus mengabaikan atau melawan intuisi itu, koneksi batin bisa terputus. Akibatnya, perlindungan melemah, dan energi batu menjadi mati. Kesimpulan: batu akik berhodam bukan sekadar perhiasan, bukan pula jimat kosong. Ia adalah penyimpan energi halus, rumah bagi entitas yang bisa menjadi kawan setia atau musuh tersembunyi, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Hodam bukan untuk disembah, tapi untuk dijaga, dihargai, dan diajak bekerja sama dalam kebaikan. Bagi yang mengerti dan menjalani dengan hati bersih, Hodam bisa menjadi penjaga tak terlihat, penuntun batin, dan bahkan penguat spiritual dalam menghadapi ujian hidup. Namun bagi yang serakah, sombong, atau menyalahgunakan kekuatan, batu itu hanya akan menjadi batu biasa, bahkan bisa membawa celaka. Akhirnya, semua kembali pada niat dan keyakinan. Bukan batunya yang sakti, bukan Hodamnya yang hebat, tapi hati yang bersih, niat yang lurus, dan laku yang tulus. Itulah yang membuka pintu kekuatan sejati. Ingat petuah para sesepuh. Manusia yang paling sakti adalah dia yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Demikianlah cara berinteraksi dengan Hodam dalam batu akik. Ingat, kunci utamanya adalah niat yang bersih, batin yang tenang, dan adab yang dijaga. Hodam bukan untuk disembah, tapi dijadikan sahabat spiritual yang bisa memperkuat doa, niat baik, dan usaha kita di jalan yang benar. Semoga bermanfaat, dan semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Salam mistis dan tetap berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.